Hai, kita Eke Debbie, Eke Elman RT 5 dari Studio Paris. Elman Go, Debbie dan Elman bergol. Ih, seneng gak sih ye? Udah Adin di Delman lagi. Iya, Eke nih kangkung tau gak sih? Eke juga ya kangkung. Udah 4 episode ya Eke gak Adin di Sindang. Tapi gak emberan. apa-apa, Eke bakalan Adin di Sindang. Lagi. Terus udah kayak gitu Eke nastar, mawar, bareng-bareng ya deh, bareng saya deh pokoknya. Kita ngobras-ngobras. Yes, hari Indang, Adin Binatu Tamara. Binatu Tamara kita roh hari Indang Temaram Ekesan. Temaram ye. Emberan. Berarti sutra senior dong. Emberan. Desa dulang ya samde Eke. Maya pada kemande-mande. Oh, anak Iya. gol. Anak gol juga, Say. Anak Sekarang gol. Desa Cibuyanya jadi anggota legislatif, Say. DPR, MBR, DPR. MBN loh. Siapa sih sapose? Niko siaan, Udin kita ketumbar aja. Ya sama Udin Diana. yuk ketumbaran sama Desa. Iya. Hai semuanya. Apa sih kabaret? Kawan nuas semuaranya kalua mawar belajio bahasa gaul. Listik belalang kupu-kupu Kama Sutra Indang di Tokopedia. Terus di Dalmatian Indang Adin apa Di sih? Dalmatian Kama Sutra Indang Adinda anekdot ya, Nih, kan? anekdot. Terus ada dialog. Contoh-contoh. Contoh dialog kayak ginjang ya kan. Emberan. Jadi bisa latihan nih Ember, sampai dipraktekin. emberan dan juga ada kosakatanya. Ada kosakatanya, kumpulan kosakatanya ya. Ini edisi Bitonga yang ketiga. Nah, Emberan. yuk cus. Belalang kupu-kupu Kama Sutranya. Sekarang organnya Sutra Adin di Sindang. Ya kan? Kita mawar ngobras organnya. Lengkap deh. Sekarang organdanya Adinda di Sindang ya. Lengkap ini sekarang. Iya dong. Ini kamu dalam arti yang sebenarnya. Kita punya berjalan. Betul. Jadi kita adalah orang yang penutur ya. Oh, penutur asli Oh, ya. penutur asli. Ember. Iya harus di ini loh. Buku ini nanti kalau nggak ada penutur aslinya nggak ada loh. Makanya. Hilma kan. Eko udah mengembangkan biak, Oh. Say. Secara dilepeh. Iya kalau begitu dia harus di fosil apa nih? Dimuseumkan ya, Say. Ya. Oke, kita ketemu sama Niko Sia. Yes, ini Suka adalah senior ya, mereka. Say. Senior Eke berarti ya. Senior ye. Eke kan baru-baru nge-host nih, Say. Dari Nyenyong ya kan. Dari Nyenyong Tapi ya. ngapain nge-host nyenyong udah? Nggak laku jadi. Gue tadi denger dia senandung-senandung ini jual suara. Untung gue bukan pencari bakat. Kalau enggak gue suruh berhenti nyanyi. Makanya sebenarnya Eke tuh kalau nyanyi takut. Gitu. Takut dikontrak. Ya, jadi Niko ini ya, dulu kita mainnya bareng ya Kiko ya. Main apa sih sis maksudnya kayak Main dampu, main congklak. Oh teman kecil. Pokoknya sering jalan bareng deh. Abis itu dia sibuk di menjadi anggota legislatif ya kan. Udah berapa tahun ye? 8 8 tahun tahun. coba. Jadi kita lama nggak ketumbar. Ketumbar. Akhirnya bisa ketumbar di Sindang. Mawar ngobras Niko. Mawar ngobras. Eka panggilnya Kiko. Kiko. Kenapa? Kiko. Ganti-ganti. Ntar Kata. Kiko, ntar Nik-Nik. macam-macam. Ntar Kiko. Terserah deh. Kiko cerita. Iya, lu tahu nggak kalau dia ini ngetop banget zaman dulu? Lu tahu nggak? Eke kan Seperti apa lu tahu dia? Eke kan dulu kan Eke sebenarnya udah tubang, cuman kelakuan Eke aja masih muda. Dia umurnya 32. 34. Ya nggak mungkin lah. 34 Eke. Lu belum lahir. Lu belum lahir dia udah main TV. Iya SD. udah. Masih SD. Enggak, lu jangan ada sok-sokan lu Pandanu emang umur berapa itu? Pandanu Iya, ya SD. keluarga. SD. Gue masih 20-an tuh. Aduh, Iya. tahun berapa? Lu Sekarang masih lahir tahun berapa? 88.
88. Oh iya benar. Pas lahir itu. Iya. Ya kan? Pas lahir itu. Dia lahir tahun 88. Gue lahir tahun 80. 1880 maksudnya. Generasi X ya. Iya, Terus ya 1880. expired. Generasi Z, Gen Z, Gen X. Generasi expired. Iko, coba sekarang cerita. Apa? Lu mau tahu apa? Cerita. Oke. Kak masa kecil ye, terus sampai ye Jauhan mulai deh. merintis. Iya, emang iya, sampai ye merintis karir. Say. Berarti pertama lu kecil nge-host gede kan? di Jakarta. Enggak. Nah, di mana? Mau tahu aja lu. Siahaan tuh berarti Medan ya. Jadi aku Medan. sebenarnya harusnya panggilnya Ini Tulang. kan syuting ini kan di La Bodega nih ya kan. Iya. Gua di endorse kan ya? Di endorse lah ya, makan siang gratis. Iya kan? Oke. Ini rumah gua dulu kecil di belakang sini. Iya. Orang-orang belum anak Jaksel, gua udah Jaksel dari dulu. Anak sekarang baru Jaksel. Iya. Where have you been? Oh, berarti lu kecil gede di Jakarta. As long As long as you love me ya. di sini. Tapi sekarang aku manggilnya apa nih? Bro. Laki banget gue. Bro. Manggilnya bro. Jaksel itu bukan tinggal di Jakselnya. Iya. Jaksel itu adalah state of mind. Iya. Jaksel itu adalah style. Iya. Lifestyle ya, say. Iya, maksudnya sebelum you punya lifestyle. Kita udah tinggal di Itu Jaksel udah dulu ya. Jaksel. Iya. Ya, kita bilangnya juga Jaksel. Iya. Iya, Berarti orang dia aja. emang- bener-bener dia lahir dan Jadi besar di ya, Jaksel. Jaksel. lahir nggak di sini, lahir di Bandung. Oh, lahir di Bandung. Terus kecil di sini. Oh, kecilnya di kecil di sini. Oh, oke. SD terus habis itu pindah-pindah. Oh. Karena gua kan anak seorang Kapiten. pegawai negeri. Oh, kirain seorang Pegawai negeri kapiten. toh, Iya, pegawai pegawai negeri. Luar negeri. Oh, Nederland. Jadi ya. keliling-keliling, balik lagi SMA di sini. Oh, SMA di sini. SMA salah satu SMA ternama lah di Jakarta Selatan juga. Aku Apa tahu sebutin kayaknya. aja? SMA Bulungan. SMA 34. Oh, SMA 34. Iya, terkenal dong Iya, iya, sekarang. Kalau zaman dulu sih masih kelas jauh. Kalau sekarang bagus. Iya, baik. Kalau dulu agak-agak kelas jauh. Udah habis itu kuliah di Bandung. Oh, kuliahnya di Bandung. Kuliah di Bandung. Apa tuh? Di Universitas Pajajaran. Oh, Pajajaran. Karena saya dulu masuk nggak pakai tes, sorry ya. Oh, jadi PMDK, Seorang pemuda masa depan kita. Wah, keren. cowok. pemuda Gitu. masa PMDK. Iya, kalau dulu gitu, penerusan minat dan kemampuan. Oh, pemuda masa depan. Itu artinya kalau yang sekarang itu yang di undang-undang itu masuk jalur raport. Nah, Oh, itu. maksudnya. Oh iya, Iya. ambil apa? ambil ekonomi. Ambil honor. Oh, ternyata kuliahnya di endorse. Apa promote, say. Jadi ambil honor ya, Say. Ambil ekonomi studi ambil. bangunan di sana. Oh, oke. Sampai selesai. Kuliah selesai maksud lo? Iya, kan gue Maksud nanya. pertanyaan Kan lo? gue nanya. Gile. Kalau nggak selesai nggak mungkin bisa masuk ke. Kalaupun nggak selesai gue tipu lah jasanya. Ambil Masa gue akan paket C, ngomong ya, masa gue akan ngomong nggak selesai kan ketahuan gue ya kan. Gue harus tetep bilang. Gue bangga kalau gitu punya temen kayak lo dong. Iya kan, tapi Bangga. cuman jangan ditanya kuliahnya berapa tahun. Berapa tahun tuh? Berapa tahun? Maksimal Maksimal berapa tahun tuh? 7 tahun. Oh, 7 tahun. Maksimal. Kalau zaman itu 7 tahun. Iya, iya, iya. Bila itu 7 tahun lo harus selesai. Oh. Tapi orang-orang yang pinter kuliah 5 tahun itu apa? Bener. Apa? Dia belajar ilmu pengetahuan. Iya. Kalau gua di tahun ke-6, tahun ke-7 gua belajar ilmu kehidupan. Kehidupan Seperti gak lulus apa? lu. Eh. Seperti apa? Lu kalau lu kuliah 4,5 tahun, lu pasti nggak tahu di mana rumah dosen. Iya. Dia suka makan apa? Iya, Nah, bener. nggak tahu. Lu- Kalau gua tahu. Lu nggak belajar peta juga Lu ya? nggak bisa, lu nggak Iya. ngenalin, Iya. lu nggak punya ilmu kehidupan. Ilmu kehidupannya 2 tahun terakhir itu. Jadi lu belajar kenal dosen lu. Jadi buat kalian semua yang lagi Dosen-dosen gua di nonton, mana rumahnya gua tahu. Yang satu suka makan martabak, yang satu nggak suka, yang suka makan ayam goreng. Gua tahu. Jadi buat kalian yang lagi nonton, kuliah kalau bisa jangan 4 tahun. Iya. 6 sampai 7 tahun lah. Iya. Ikutin si Bro Jadi, Niko Indah. jadi iya. bonusnya belajar ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan karena di situ lu menghargai orang. Iya, iya, Oh iya, waktu itu ternyata berguna ya, penting sekali ya. Apalagi kalau siang, jadi gua malam datangnya kan gitu. Sekalian ngapelin dosennya nggak sih? Tapi itulah the story Dinamikanya. dinamikanya. Kehidupan Iya, kuliah iya, ya. kehidupan Tapi mahasiswa. wah sini kok
bego banget lu tuh Tan. Nah, lu jangan tanya, lu nggak ngeliat gua sih, ya kan? Gua Tapi pas di kuliah itu udah mulai nge-host presenter wawancara nggak sih? Jadi memang disitulah baru mengenal dunianya. Dulu tuh zaman SMA mana kenal kita dunia entertainment, ekonomi kreatif apa? Iya. Gue tanya sama bapak gue, Pap, beli dong komputer. Bapak gue nih, apa itu komputer? tahun 86 ya, apa itu komputer? Gue juga nggak bisa jelasin ya kan, apa ya komputer? Ya itulah buat gitu hitung-hitung, sama ngetik-ngetik. Kalkulator aja. Kok pakai aja mesin ketik. Itu Bapak Eke ya kan. Jadi tahun 86 mereka belum tahu. Jadi ya yang namanya dunia digital zaman itu masih jauh lah, ekonomi kreatif dan segala macem, ya kan. Nah begitu masuk kuliah, angkatan gue nih seru, karena angkatan gue nih ada yang namanya Daan. Daan Arya itu adalah waktu itu udah pesohor di kota Bandung, tokohnya Padiangan lah waktu itu ya, udah top 5-nya di Padiangan lah, orang paling lucu, orang lucu dah di se-Bandung Raya gitu. Dia satu angkatan dan kita tuh punya tiap tahun inaugurasi show anak baru bikin, masuklah. Di situ gue mulai kenal yang namanya kabaret. Itu gue kenal di situ. Gitu. Teater ya. Seni-seni pertunjukan lah. Kenal di situ. Jadi kita melawak pakai lagu dan segala macam, latihan. Kenal di situ. Rupanya emang itu cocok. Jadi disitulah. Oh gitu. Kenal Lo pertama ngerasa kali. ngeklik gitu Iya. Lucu bener gitu. Lucu bener. Tapi angkatan 88 akhirnya selalu ditunggu karena jadi itu malam inaugurasi memang puncaknya anak baru yang bikin acara. Tapi setiap angkatan bikin acara. Harus perform apa? Ada musik, ada band, ada tari dan segala macam. Angkatan kita nih angkatan 88 selalu bikin kesebut ya 88. Tuh gitu. Oke. Seumuran dia. Dia baru lahir. Salah dia, aku lahirnya 2006. Terus. Habis itu angkatan kita selalu yang ditunggu-tunggu. Makanya waktu itu ada film apa dulu? Ghost. Iya kan? Eke jadi Demi Moore. Beneran Demi Moore. Lah iya, mau diginiin. Kenapa? Lu kalau dibikin cantik katanya gitu. Sambil buat itu nggak sih yang apa tuh namanya kayak yang Iya, yang bagian itu dipeluk-peluk dari belakang gitu. Iya. Tapi itu seru. Jadi setiap tahun kita bikin cerita baru sampai akhirnya tahun 93 deh. Jadi Padiangan itu menerima dua kontrak pada hari yang bersamaan Valentine. Di Bandung sama di Jakarta. Di Bandung di SE Studio East waktu itu ya. Ngetop ya, hafal dong. Tahu. Studio East, Disco. Ya kan? Habis itu di Jakarta juga bikin. Kerjasama sama Radio Prambors. Nggak mungkin dong dibatalin dua-duanya, pasti kecewa ya kan? Tim inti ada di Bandung. Beberapa tim ya nama-nama yang ada dikenal juga ikut juga di Jakarta ya, supaya nggak kecewa dong yang Jakarta kan. Jadi dibagi-bagi lah, tim intinya dibagi dua. Nah tapi kan nggak kuat timnya, nggak cukup. Akhirnya kita dipanggil deh gitu. Jadilah kita ikut main. Waktu itu bodyguard. Parodiin. Diparodiin. Whitney Houston dong. Hah? Whitney Houston. Gue sih bukan Costner. Whitney Houston, tapi waktu itu jadi apa gitu. Gue jadi setan-setannya atau apa lah pokoknya. Ceritanya dibelok-belokin lah gitu. Udah tuh. Lo main di Sukses, Jakarta? gue main di Jakarta. Oke. Tim inti main di sana, tim-tim yang itu, ya kan. Udah, begitu selesai bayar dong. Pertama kali berapa ya? Gue lupa ya, berapa ratus ribu gitu ya. Habis itu begitu terima, gue balik lagi, harus balikin lagi. Kenapa? Iya, karena gue ada kasbon. Jadi bersihnya gocap. Selebihnya udah kasbon. Mahasiswa. Oh belum dipotong pajak ya rupanya itu ya. Gitu. Jadi disitulah kenal dengan dunia pertunjukan. Dunia panggung. Habis itu udah mulai ketagihan. Tapi terus habis itu diajak Oh lagi, iya, kita kan diajak ternyata lagi. cocok kan. Cocok lah dengan. Jadi para Dewan Suro Padiangan menganggap bahwa kita cukup mumpuni lah. Ya. Akhirnya kita diajak lah ke beberapa show. Pernah di Ancol, pernah banyak lah di banyak tempat. Oke. Cuman abis itu kan mereka bikin TV tuh. Kita nih anak-anak Unpad nih yang itu yang tampil di Jakarta diajakin sama Richard Buntario waktu itu.
Iya. Ya. BDI. Broadcast Design Indonesia. Exactly. Ya, jadi dia melakukan apa namanya ya? Bukan survei, apa namanya? Pencarian bakat sampai ke Bandung, scouting sampai ke Bandung. Udah, kita yang bekas di Jakarta ini kepilih lah kita ini. Gitu, bikin show namanya Spesial Pakai Telur. Itulah dia Spesial Pakai Telur di Antv. Iya. Yang bikin Broadcast Design Indonesia waktu itu. Begitu ceritanya. Terus dari situ jadi presenternya kapan? Nah, di tahun yang sama tuh. Kata Berkah itu mulai tahun berapa? Jadi gue masuk televisi itu yang namanya tayang punya acara sendiri itu tanggal 1 Januari 1993. 1995. Itu acara di TV Kata itu. Berkait itu. Belum, itu masih Spesial Pakai Telur. Masih Spesial Pakai Telur. Spesial Pakai Telur tahun baruan. Ceritanya gitu. Ya kan, sebenarnya bisa-bisanya Antv aja. Karena kita udah diterima kontrak, lu rame-rame. Kita rame-rame aja, belum ada yang kenal, kita rame-rame aja bikin sketsa gitu. Cuman kita menikmati lah waktu itu ya. Udah itu prosesnya. Nah, di tahun itu baru ada audisi. Ada audisi kuis. Nah, itu aja. Ini audisi apa casting tuh? Ya audisi. Ya casting. Pencarian gitu ya. Ya, audisi. Terus gue RCTI itu. di RCTI itu. Di RCTI datang ke sana. Terus ternyata ada 2 audisi. Kalau pernah jadi peserta ya pasti ingat, ya kan gitu. Kalau itu dulu ya, ini kuis dulu nggak kaleng-kaleng. Pesertanya harus di casting juga, ya kan? Ada datang ke sana, ya kan? Iya, habis itu, iya, di casting. Dulu dari Verina. Ya, Verina juara sering main. Nah, gitu di casting dulu. Jadi waktu itu kita 2 kali di casting sebagai calon peserta dan di casting sebagai pembawa acara. Iya. Habis itu nggak lama gue terima telepon tuh di tempat kos di Bandung dari SCTI, katanya sorry ya nggak jadi ikut kuisnya, katanya gitu. Lah ya nggak dapet, ya kan gitu ya kan, nggak jadi ikut kuisnya ya, pokoknya dibilang nggak jadi peserta. nggak gue nggak ya kan, cuma pikir dibilang ya udah ya sutra lah ya, apa boleh buat ya, udah deh kita nasib ya. Tiba-tiba gue dipanggil nih bukan gue, the group of people ya, angkatan gue dipanggil sama kampus. Yang 7 tahun tadi. Karena kita nih, gue udah siaran dan masuk TV. Farhan, Daan, Roni, terus ada pemain sinetron juga. Udah pada main film, udah main sinetron, udah pada cari duit. Jadi kan sekolah, ntar dulu deh, kan gitu kan. Dipanggil. Lo mau selesaiin nggak nih kata kampus ya? Oh iya siap gitu. Udah nih, udah dipanggil. Kita makan nih di Tokoyu. Kalau di Bandung namanya Tokoyu. Nah ya Tokoyu. Makan ya. Tiba-tiba pager gua nyala. Pager zaman dulu zaman pager kemudian pager. Set. Selamat Anda terpilih menjadi pembawa acara. Wah, kata berkaitan jalan dong itu kan. Jalan dong ya kan. Jalan. Oh, benar. Waduh, selamat dong. Terus gue makan gitu ya kan. Belum ada duit ya kan. Yang udah ada duit Roni Waluya ya kan. Pinjem dong. Buat bayarin makan. Itulah. Jadi dari situ udah enggak ada. Terus lo akhirnya ke Jakarta deh. Ya memang lulus ke Jakarta, kan memang keluarga di Jakarta. Berapa tahun tuh? Lo lama deh pegang Kata Berkait? Dari 95 sampai tahun 2001. Wow, 6-7 tahun tuh, 6-7 tahun. Coba dong aku kangen openingnya. Oh. Coba Kata Berkait. Kalau dulu ya, zaman dulu. itu ada seorang pengisi suara yang sampai sekarang masih suara, namanya Zulham Simatupang. Suaranya harus begitu. Iya, sambut bawa acara kita. Iko Siaha. Penyiar RRI dong, suara dia semenjak tahun 95 sampai sekarang suaranya nggak pernah keluar dari RCTI. Oh iya. Iya, namanya Zulham Simatupang. Eka udah siapa udah masuk, setiap acara ulang tahun RCTI pasti ada dia. Ada suaranya masih dipakai sampai sekarang. Wow. Gila loh ya. Berapa tuh tadi? Dari 95
udah mau 30 tahun loh. Iya, Iya loh penyiar RRI. Trademark suara. Iya, Iya. benar-benar. Terus selalu apa kabar? Ya kan sebelah kanan udah banyak artis ya kan. Gue biar senior peserta senior Eh, ya kan. aku juga. Selamat apa kabar Devi? Baik, Baik sehat ya. sehat. Udah lama kamu gimana? Nah, kamu oke Oke, penjual lancar ya. Iya. Oke kalau gitu selamat ya, selamat bertanding. Oh, Nah, gitu. Iya. Sekarang aku Sofia Lacuba. Hai Sof. Halo. Aku vegan loh sekarang. Pengen banget ditanya ya. Gitu. Oh, dia bilang Sofia juga kok gue deg-degan ya. jadi teringat masa lalu. Masa lalu siapa? Siapa lu katanya. Oh, gitu. Ya. Jadi dia 6 tahun ya. 6 tahun. 6 tahun. Itu kuis tadinya. Sampai akhirnya bungkus ya itu kuisnya. Seminggu sekali. Seminggu 3 kali. Seminggu 5 kali. Seminggu 5 kali. Seminggu 5 kali. Belum yang Lu spesialnya. spesialnya. Ada 1000 berapa tuh kuis? Iya ya. Episodenya maksudnya. Terus sampai terus lo jadi MC juga. MC ya dah. kan dipanggil. Kalau udah begitu masuk di situ udah nggak ada stopnya. Semua acara RCTI gue yang MC-in. Iya ya. Semua RCTI gue yang MC-in. Off air on air. Oh, juga, fair kan? on air, iya kan? Tapi memang saingan gua tuh dulu Roni Sianturi, Iya. Sony Tulung. Kalau Roni Sianturi itu yang ini bukan sih yang Piramida. Piramida. Jadi itu jam kuisnya nempel tuh. Jam kuisnya siapa namanya? Roni sama gua biasanya nempel Iya, dua. iya, Gitu, karena produsernya sama. Jadi jam 5 sampai jam 6 tuh Kuis. setengah jam. Tapi Gitu. Niko, menurut lo nih sekarang, Menurut lo? menurut lo nih sekarang, beda nggak sih zaman dulu kita masih sibuk di studio, di televisi gitu sama sekarang? Kayaknya beda ya. Beda ya? Beda. Ya, gua ngerasain banget zaman dulu bedanya. Bener-bener kerasa bedanya. Ya. Karena itu ada transisinya kan, transisinya RCTI kan dari pemilikan yang dulu ya sampai pemilik yang sekarang nih. Dulu ada transisinya. Gua bawain musik yang namanya Impresario 008 namanya gitu. Itu variety show jam setengah 8, jam 8 setengah 9 sampai setengah 10, kadang-kadang 1,5 jam. Kalau zaman dulu, begitu belum kerja, jam 6 gue udah ke kasir. Di kasir tanda teken, set, terima duit. Terima duit. Jadi kalau gue mau pulang dah, kan gitu ya. Iya. Padahal tuh belum mulai. Acara belum mulai. Udah gue teken masuk tas, udah kelar. Kalau sekarang Nunggu. bulan nggak pergi. Iya kan? Loh, ya kan Gua mau itu aja. nanya, Ini gua kasih tahu aja. Canda ya, canda. Gue masih mau kali suruh ngohos. Tapi kurang ajar, jadi gua ngerasain betul Iya, perbedaan. perbedaan. Abis itu di stop. Wah, di stop iya. Abis itu bawain acara. Oh enggak, pas zaman 008 masih terus begitu sampai selesai. Sampai 2003. 2007 gua bawain satu acara lagi tuh, yang apa namanya Magic. Iya. Beres sebulan sekali ya bos. Udah sebulan sekali, gak gajian ya sudah lah ya. Oke, berubah. Itu dari segi Finansial. Kalau dulu kita sebelum acara dan sesudah acara, jadi ada akad nikah dan akad pisahnya gitu ya, kita makan-makan dengan produser, dengan teman-teman, pasti begitu. Jadi untuk bonding juga bagus ya. Iya. Kalau sekarang kayaknya udah selesai acara, udah kemana, MC kemana, orang ketemu kemana. juga lu bukan ketemu sama produser mungkin, Iya. ketemu lu sama apa talent kali. Iya. Kalau dulu kok produsernya diajak ngobrol, diajak begini, konsepnya begini. Ini brainstorming Ah, banget enak ya kan? untuk Dulu kan acara iya. itu ya. Bisa juga baik-baik gitu atau apa. Sekarang mah dah Iya. gitu. Ya udah ya. Kayak zaman sekarang Iya. mutisinnya lewat WA. Cie. Kali ini. Pernah emang diputusin. Wah. Terus Nggak Niko, berani. abis itu apa yang bikin dia akhirnya udah banting setir ke Kayak gini, sebenarnya dari tahun 2003 tuh, waktu gue menikah 2003, 2004 tuh udah pemilu, udah mulai suara terbanyak, udah mulai ada partai yang jagain gue juga. Oh, gitu. Udah, telepon gue langsung, Nick gabung di sini gini. Gue ngomong sama bini gue, janganlah, dia juga baru hamil ya kan, ribet kita begini, udah nggak usah, gue bilang gitu. Ya udah, tapi emang udah ada juga dulu juga pilihan pertama gue masuk kuliah juga pilihnya FISIP.
Gitu. Bukan ekonomi, gue masuknya pilihan kedua ekonomi. Jadi emang udah ada jiwa-jiwa. Tahun 88 atau 87 ada nggak yang ikut di jalan waktu Mas Guru tuh bawain PDI masih 3? Nggak ada ikut tuh 87. Ada. Kampanye di atas mobil gitu. Jiwa-jiwa itu udah ada. Udah ada deh. Oke, jadi Gitu. kebetulan ditawarin terus 2004 nih. Gua nggak mau. Satu nggak cocok sama partainya juga, Yeah. kan gitu timing nggak. Yeah. 2009 udah mulai juga, cuman kok nggak ketemu yang pas, ya kan? Udah mulai juga karena ya udah mulai tertarik, udah mulai memperhatiin gitu kan. Cuman ya nanti kita off cam ya, kita cerita ya, ya bahaya. Ini partai orang. Ya kan? Oke, detailnya ntar aja. Ya, detailnya ntar aja. 2000, nah setelah 2009 tuh gua ketemu lewat sebuah reuni sama teman-teman lama, udah mulai diajakin ya kan, ajak ngobrol. Yang ngajakin gue waktu itu namanya Ara, ya kan, dia kan udah di PDI Perjuangan udah lama lah dengan keluarga PDI Perjuangan. Terus dia jelasin ya, kita dijelasin bagaimana nih politik yang sebenarnya. Udah nih, pelan-pelan biur masuk. Cemplung lah Tapi dia. gue dari awal nggak pernah diajakin untuk jadi anggota DPR. Dicawarinnya apa dong? Enggak, diajak ngobrol diskusi. Terus gimana kalau kita bikin acara pengumpulan dana untuk Rohingya? Oh bagus tuh, kita bikin. Ayo kita bikin. Jadi masuknya tuh lewat kegiatan. Enggak, bukan dibilang lu mau nggak jadi anggota DPR? Ada ini nih begini dapilnya gini. Enggak ada sama sekali pembicaraan. Nggak ada itu ya. Enggak ada sama sekali sampai 2013 ketika mau pencalonan ada formulir kan, baru kita dipanggil, bagiin formulir satu-satu. Nah, yang teman-teman satu ininya dia lah ya, satu gerbongnya dia waktu itu. Nih, daftar katanya. Gue baca. Mana nih gue bilang? Emang gue bisa nih? Gue bilang gitu. Bisa, lu kan udah kerjain. Apa yang kita kerjain ini adalah bagian dari kerjaan politik praktis yang nanti lu akan kerjain. Gue bikin pengumpulan dana buat Rohingya karena waktu itu ya, PMI. Kita dalam satu hari kekumpul 1,1 kalau nggak salah, 1,1 M. Kita serahkan melalui PMI, dibeliin sarung sama Pak JK waktu itu susah ini. Habis itu kita demo Palestina. Jadi Palestina itu di demo sama ada orang Irian, ada orang Chinese, ada orang Batak, sama orang Papua. Pengen tunjukin ini bukan masalah agama, ini masalah kemanusiaan. Gitu. Jadi kita demo di depan PBB di Tamrin. Demo gini, apa nih gue demo gini. Enggak, tapi akhirnya lo ikut lah kegiatan itu gitu semua, ya kan, supaya bikin lomba renang, bikin donor darah dan segala macem. Dan belajar SOP, melaksanakan kegiatan bagaimana yang bagus, manfaatnya dapat, pemberitaannya dapat, makna ideologisnya dapat gitu. Jadi kita diajarin tuh, nggak sekedar bikin acara kelar gitu. Sekarang akhirnya masuk lagi DPR. DPR. Di komisi. Pertama masuk di komisi 10. Lo berhasil akhirnya ya. Berhasil. Dari pendaftaran itu Ngurusin apa akhirnya. Ngurusin komisi 10 itu pendidikan, perguruan tinggi, pemuda olahraga, ekonomi kreatif. Terus 2017 dipindah ke komisi 1. Itu ngurusin Kominfo, habis itu Kementerian Luar Negeri, Badan Intelijen dan Kementerian Pertahanan gitu. Makanya aku bertahan. Sekarang masih di komisi 1. Terus ada yang bikin kegiatannya itu, ada yang bikin dia sampai stres banget nggak? Pasti. Kayaknya politisi pasti stres nggak sih? Ngurusin penduduk sebanyak ini. Datang 2013 Kota Bandung, ya kan? Dapil gue akhirnya dapat Kota Bandung, dapil Kota Bandung. Oh, dapilnya jadi Kota Bandung. bolak-balik nih. Kerja Jakarta, MC, ya kan? Oh, masih MC tuh. Abis itu kalau nggak MC ke Bandung, ya kan? Buat cari suara. Nah, kalau lagi cari suara, gue kepikiran, aduh besok acara lagi, malam ini harus cepet, besok ngebut Jakarta, gitu kan. Pas lagi Jakarta, kepikiran, aduh suara gue dikerjain orang nih abis, jadi nggak tenang gitu, ya kan. Akhirnya gue putusin, pokoknya 2014 Januari tanggal 1, gue udah nggak terima kerjaan lagi. Jadi kerjaan MC, jadi kerjaan gue terakhir tanggal 31 tuh, kebetulan, apa gue lupa. Tanggal 31 MC tahun baru, udah habis itu sampai sekarang nggak pernah kerja. Oh, jadi lo akhirnya fokus ke ini. Gua hanya kerjain MC tapi yang nggak pasti nggak profesional. Iya. Maksudnya nggak profesional bukan nggak kerjanya, gua nggak terima duitnya. Iya. Jadi kalau sekarang
kalau MC pasti ya gratis atau malah gue keluar duit. Gue dong mau host, gue bayar deh lo. Karena gitu ya minimum keluar sound system gitu. Sound system lebih ya saya sejuta-juta juga. Tapi jadi berarti gitu. sekarang lo udah intuit dong ya, udah menikmati. Akhirnya. Ya. Iya nggak passion lah ya gampang. di bidang Iya. politik. Sebenarnya yang paling ya nggak ada yang paling ya, maksudnya tugas di komisi emang nggak never ending story. Oke. Tapi tugas di daerah pemilihan, wah itu yang seru. Mengelola aspirasi dan kemudian mengelola harapan mereka. Iya. Dan mewujudkannya. Dan mewujudkan. Itu yang lebih susah nggak sih mewujudkan? Dan tapi di situ serunya di situ. Iya, kenikmatannya Dulu di situ. gua sebagai gua menghibur, ya kan? Iya. Menghibur, dibayar, happy, ya kan, ketawa-tawa, ya kan? Iya. Udah ngurusin orang lain hampir nggak pernah ya. Nggak ada, maksudnya nggak ada urusannya kapan ada orang yang sakit, ada orang yang sekolah, Yang nggak penting ada. hibur, yang Ya, penting pokoknya lu seneng gua, deh. anak gua iya, keluarga gua iya, ponakan gua kalau sakit atau kalau sekarang lu tuh yang bang bisa bantuin ini nggak, kita masuk ke rumah sakit nggak ada uang, bukan gua bayarin gitu, tapi kita menjelaskan kepada, memberikan advokasi, ini keluarga nggak ada uangnya, rumah sakit supaya ngertiin, jangan ditahan, jangan dipersulit gitu, ya kayak gitu-gitu, kasih advokasi, mereka keluar, operasi 7 juta nggak bayar misalnya gitu, ya nggak semua juga bisa, tapi banyak yang bisa juga. Yang nggak bisa masuk sekolah kita bantuin, kita advokasi, akhirnya bisa. Yang ijazahnya ketahan, kan nggak boleh ditahan tuh ijazah misalnya ya, ijazah tuh nggak boleh ditahan. Kita datang ke sekolahnya baik-baik, kita minta, kita jelasin. Paling mereka bilang janji ya mau lunasin gitu, ya janji taken, ya kalau ada duit berapapun mereka selesaiin. Tapi ijazahnya diambil supaya mereka bisa lamar kerja. Iya, jadi bisa begitu. Nah, gue pernah nih sekali datang nih cerita masalah kebangsaan di kampus, sebuah kampus yang cukup terkenal lah di kota di Bandung Raya, gue nggak bilang di mana. Terus gue tanya, siapa yang punya BPJS? Nggak ada. Hah? Cuma satu, ya kan? Cuma satu yang punya BPJS. Padahal BPJS itu harusnya dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia, harus tuh. Dan baru buat lagi. Makanya catet. Iya lo, lama banget bahasanya catet. Lama banget. Catet. Itu udah lama, gue udah lama. Iya, bener Kangen lo. banget sama sih gitu. Bener kan, catet. Dia anak kecil say. Iya gitu Nancy. Habis itu oh iya, dapat dari mana? Dari orang tua. Ngurus sendiri nggak? Enggak, tahu dikasih. Kan gitu. Pernah bantuin orang untuk membuat BPJS? Nggak pernah. Ini mahasiswa, kan gitu. Oh sama dong dengan gua zaman kita mahasiswa. Artinya kepedulian kita tuh masih jauh lah. Masih jauh ya. Tapi kan kalau nggak dilatih, betul. ya dong. Berarti lo mesti memberikan ini Ya, dong, artinya sosialisasi. harus ada tuh. Jadi mahasiswa tuh jangan cuman wah sibuk demo-demo, tapi lu mengadvokasi yang sekolah belum tentu bisa. Lu mengadvokasi yang perlu kesehatan BPJS lu nggak bisa. Lu mesti bisa juga dong. Gitu. Ya udah kan, tapi sekarang udah. Iya, tapi nunggak 3 bulan. Iya udah gue bayar belum ya? Bahasa kita dulu catet. Sama ini Lu. Bahasa kita dulu Gitu, gitu ya. seru Jadi ya? dia memberikan tapi benar tuh Nick. Jadi lo mesti tahu apa yang kurang dari masyarakat. Gini, kan karena ada dalam undang-undangnya tugas anggota DPR itu memperjuangkan aspirasi. Jadi kan apa aja mau kesehatan, mau pendidikan, mau sarana prasarana jalan, apapun lampu jalan dan segala macam, ya harus kita dengerin. Masalahnya nanti bisa semuanya terlaksana atau enggak, itu lain persoalan. Tapi kita dengerin, terus kita advokasi. Nah gitu kan, nggak bisa juga Pak jalan kita rusak. Oh besok belar betul, nggak gitu juga. Kan juga langsung cerut gitu kan. Masuk ke sini diperjuangkan dulu. Oh ternyata jalannya memang perlu diperbaikin. Oh iya. Oh ternyata enggak, ini tahun lalu baru diperbaikin. Udah enggak. Ya gitu. Jadi kita paling tidak ikut memperjuangkan.
aspirasi itu. rakyat itu. Bener. Oke. Terus ke depannya nih Kiko, anak-anak udah gede kan. Oh, anak-anak, lu bicara anak-anak. Langsung lu gue lu. Langsung gue pikir. Langsung gini, apaan sih ngomongin anak-anak? Bukan, masalah gini. Anak gua 3 perempuan. Iya, anaknya 3 perempuan Anak cantik-cantik, 3. tinggi-tinggi. Oh, anaknya 3. Enggak setinggi dia, enggak model. Iya, enggak, tapi pokoknya tinggi-tinggi, cantik-cantik. 3 gitu kan. Yang 2 lulus nih tahun ini. Bersekolahlah di luar kota Jakarta. Ya. Satu lagi tahun depan, sekarang kelas 3, mau sekolah lagi di luar Jakarta. Kita lagi bikin manajemen rumah kosong. Lu, ntar gua sama Sisi tengok-tengokan tiap hari. Sama Lu lagi. bininya tengok-tengokan terus. Jadi mana mau pergi semua, Kiko? Iya, gimana lu? 3, yang satu kembar, terus yang satu cuma beda setahun. Ya udah. Mereka kelas 3 SMA udah selesai. Mau apa lagi? Yang 2 udah di luar. Udah. Karena Yang satu lagi udah rencana juga mau di luar gimana? Terus anaknya dia lucu loh, Say. Lu ceritain dong anak lo dong. Dia kalau nonton tuh gue dijambak. Yang dia nggak mau sekolah atau apa tuh? Pokoknya lo cerita waktu itu. Lucu deh tuh. Oh, pokoknya ada salah satu deh ya. Salah satu dari yang 3 ini. Terus suka gua ini, gua bercanda-bercandain, gua masih situ bercanda-bercandain. Kita dong mau pergi ke Ancol, dia udah mulai bete. Nanti, Beb, kita berenang ya kita berdua aja nih berenang, kan anak kecil kita kerjain. Habis itu, dia udah mulai bete. Habis itu, aduh, kita nginep enaknya berapa hari ya, Beb ya? 3 hari kali seru nih kita begini-begini. Dia pegang handphone gue gini, aku banting nih. Yang satu kayak preman banget, kayak bapaknya. Aku banting nih kata. Aduh, pokoknya seru lo, ya. pokoknya lo happy Ya. terus deh Kiko. Anak-anak udah besar, bentar Gila, lagi pada. Gue nonton kok kalian ini acara. Masa Oh. rencananya apa nih ke depan nih selain mungkin udah agak kayak DPR udah dapet nih pengalamannya, Eko mau balik lagi deh ke dunia presenting atau terus di atau dunia- main film Gua- atau apa gitu. Gue masih berharap kalau ada satu kuis yang bagus banget, gue boleh bawain. Karena nggak dilarang. Iya betul. Oh, Iya, nggak bener. dilarang. Nggak dilarang. Nggak dilarang ya. Kalau dokter nggak boleh, Iya. nggak boleh berpraktek. Ngacara nggak boleh. Iya. Kalau seniman nggak dilarang. Oh kalau Makanya banyak teman yang masih jadi pembawa acara, yang jadi juri, jadi apa masih boleh. walaupun dia di politik. Walaupun dia di politik, jadi nggak ada larang. Mudah-mudahan masih ada kuis lagi yang sepanas Yang kayak dulu ya. wow, kalau nggak Eka mau Terkait. buat aja yang ini nih lewat streaming gini ya. Iya, Iya. bener. Gila. Bener Ntar tuh. kumpulin duitnya dulu deh. Dulu tuh Nulis kata terkait sponsor sama dulu deh. piramida, sama family 100 tuh. Kandidatnya boleh kita berdua terus aja. Tiap hari, umpamanya Senin Rabu Jumat ya Senin Rabu Jumat kita lagi. Talk show dong saya. Ya udah Kiko. Aduh, thank you ya udah diundang. Terima kasih. Thank you Paling banget. minyak, loh. Udah diundang tuh. Gila. Ini udah dateng. Seruni loh. Ih, seruling bambu kan Em. Catet. Sehat terus, sukses terus. Thank you Dewi ya, thank you, Oke. thank you, thank you, thank you. Jadi terima kasih juga buat La Bodega. La Bodega. Menyediakan kita tempat untuk bercanda tawa ria hari ini ya. Jadi jangan lupa di subscribe, Di subscribe, di Kompas, di komen, di like, di like, dan jangan lupa dihidupin notification-nya biar kalian selalu terupdate dengan Delman Gal. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Aku Debbie Sartian. Agika Emansipasi dan Niko Siang. Ya. Bye bye. Dan Elman bergol.